sebelum masuk ke dunia ini tuh kayak fokus ke dunia kripto juga, dapetin duit dari kripto. Waktu itu kripto bener-bener rame, proyekan kripto bener-bener rame. Dari akhir tahun gua berhenti sampai bulan Juni, gua kalau nggak salah udah ngumpulin duit sekitaran 2 M. Pas awal masuk tuh dikasih profit sekitar 200 juta karena gua waktu itu pakai pakai bettingan sekitar 1 juta bettingannya. Dapat profit 200 juta, nah berarti duit gua tuh sekitar 2 eman lebih. Gua masuk lagi, dapat lagi kalau nggak salah sekitar 70 jutaan. Nah gua mulai ketagihan lagi tuh. Gua kalau nggak salah seminggu tuh dapat sekitar 250 juta dari judul pas bulan kemarin tuh. Karena nyoba-nyoba lagi. Lu usia Ya, berapa, bro? usia Ya, 20 tahun bang. masih muda banget loh. Oke, oke, siap. Gimana tadi lu pertama awal kenal gimana? Awal kenal itu pas tahun kemarin bang 2023 pas gua kalau nggak salah tuh pas mau masuk kuliah banget. Oke, kenalnya Eh, dari Bareng teman gitu bang kayak coba-coba gitu awalnya ya modal-modal kecil karena dulu juga gua belum dapat duit yang bilang gede Oke, dari modal kecil gitu kayak ya. ya Oke, siap. Terus itu mulai depo berapa itu awal-awal? kalau nggak salah tuh 200 ribuan dulu. Oke. Itu awal mulai masuk kuliah berarti ya? Ya sebelum kalau Oh, nggak salah sebelum. sebulan nggak tahu 2 bulan sebelum kuliah waktu itu. Ya kayak banyak aja gitu teman yang suka main terus gua kayak coba-coba gitu. Oke. Terus akhirnya sampai lu bener-bener masuk kecanduan itu gimana? Waktu itu gua pernah dapat Maxfin modal 500 ribu dapat Maxfin 6 juta dulu. Nah, gua pas ngalamin benar-benar berada dulu ngerasa hancur banget pas akhir tahun 2023. Gua kalau nggak salah sampai habis 50 jutaan. Soalnya kan gua kayak sebelum masuk ke dunia ini tuh kayak fokus ke dunia kripto juga, Oke. dapetin duit dari kripto. Nah, gua itu pas udah kuliah akhir tahun. Kalau nggak salah pas libur, gua habis gede. Tapi gua kayak bener-bener coba buat apa? Buat bangkit lagi, buat tenang. Alhamdulillah bisa bangkit lagi gitu bang dari kripto. Oh, di kripto tadinya lu udah rungkat. Bukan ya rungkatnya di judol. Oh, gimana? Lu masuk ke judul itu pakai duit dari kripto gitu. Ya, Kalau di kriptonya profit. ya profit. Oke. Terus. Nah, pas akhir tahun tuh gua perungkat tuh yang 50 juta itu. Tapi gua udah bener-bener berhenti dari situ. Nah, gua fokus lagi ke kripto. Gua kayak bikin proyekan gitu bang di kripto. Gimana? Proyekan gimana? Kayak bikin token-token kripto gitu. Gua juga kan kuliah tuh kuliah di bagian IT juga. Oke. Terus, Gua berhenti tuh dan gua waktu itu kripto bener-bener rame, proyekan kripto bener-bener rame. Dari akhir tahun gua berhenti sampai bulan Juni, gua kalau nggak salah udah ngumpulin duit sekitaran 2 M. itu dari proyekan kripto. Ya, Oke. nah Lu bisa ceritain lah proyekannya kripto tuh ngapain aja sih? kayak bikin bikin token gitu bang, koin-koin kecil. Terus kayak Terus dapat dari pajak. sama kayak Nah, airdrop kayak gitu atau gimana? Mirip-mirip airdrop gitu. bukan kayak pakai modal juga itu. Siap-siap. Oke, terus dapat dapat profit Nah, dari kripto tapi kebanyakan profit yang lu dapatkan dari kripto ini karena lu bikin-bikin koin gitu ya. ya, Bukan bukan profit dari si kriptonya ini ya lagi naik kayak gitu terus lu jual gitu enggak ya, bukan dari situ ya. ya. Oke, Nah, siap. kan gua terakhir ungkat tuh bulan Juni, bulan apa bulan Desember. Gua udah bener-bener berhenti itu main judol. Nah, gua pas bulan Juni gua ngerasa punya banyak banget duit. Gua masuk lagi tuh ke judol bang. Nah di situ gua kalau nggak salah pas awal masuk tuh dikasih profit sekitar 200 juta karena gua waktu itu pakai pakai bettingan sekitar 1 juta bettingannya. Karena gua ngerasa ada duit gitu. Nah, gua dapat profit 200 juta. Nah, berarti duit gua tuh sekitar 2 eman lebih. Oke, terus Nah, habis itu gua masuk lagi, dapat lagi kalau nggak salah sekitar 70 jutaan. Nah, gua mulai ketagihan lagi tuh. itu dapat dapat lagi 70 juta dari ini, dari judul maksudnya. Ya, Oke, terus lu tagihan terus. nah habis itu gua nyoba lagi tuh. Gua depo, depo, depo sampai habis sekitar 800 juta. Nah, dari situ pas bulan Juni kayak gua bener-bener drop banget, tapi gua waktu itu bener-bener masih punya modal. Masih ada 1 eman lebih Drop, lah lu ya. ya masih ada sekitar miliaran. Oke. Terus Nah, gua
kayak udah bener-bener vakum, pengen vakum. Nah, gua waktu itu udah bener-bener vakum, terus pas bulan Juni itu kan mau libur kuliah tuh. Gua kayak selama libur 3 bulan kuliah semester, gua kayak fokus lagi kripto di rumah buat bener-bener bisa balikin kerugian gua. Udah gak sentuh lagi itu yang namanya judul. Nah, gua fokus selama 3 bulan, alhamdulillah kayak hampir bisa kebalikan gitu selama 2 bulan tuh. Walaupun gak semua, karena gue juga di rumah tuh kayak kebanyakan main gitu sama temen, nggak terlalu fokus ke kriptonya. Nah, pas bulan Agustus gue nyoba-nyoba lagi tuh, masuk lagi. Gue kalau nggak salah seminggu tuh dapat sekitar 250 juta dari judul pas bulan kemarin tuh, Oke. karena nyoba-nyoba lagi. Nah, gue ketagihan lagi. Akhirnya pas akhir bulan Agustus tuh gue kayak bener-bener dibabad lagi sekitar berapa ya, 500 jutaan. Oke. Habis itu gue beberapa minggu vakum. Nah, gue coba-coba lagi karena pengen balikin kekalahan gue. Nah, gue coba lagi terus kayak bener-bener balik tuh kekalahan gue dalam beberapa minggu tuh. Nah, yang pas kemarin-kemarin gue nyoba lagi bang, gue nyoba lagi. Nah, di situ kayak bener-bener dibabat habis gue. Sekarang udah kayak bener-bener raib duit gue bang, Dibabat lagi berapa kemarin? seeman lebih, Jangan lebih. Oke. Berarti total yang lu udah habiskan di judul ini kira-kira berapa? sekitar 2 eman lebih dah kalau nggak salah. 2 eman ya. Orang dari kripto aja lu udah ngumpulin 2 M tadi ya. Berarti Mm. dari kripto, hasil dari kripto ini lu cemplungin ke judul gitu ya. Ya, Terus sekarang hmm, duit gua kayak yang cash itu kayak hanya sekitar 25 jutaan lagi. memungkinkan nggak kalau lu fokus lagi ke kripto terus lu bisa Nah, dapat gede lagi? kalau sekarang kan saya kemarin gua kayak bener-bener kebablasan gitu, Bang. Kebablasan gimana? Jadi iya kayak modal itu hampir dibilang habis gitu. Oke. Nah, kalau untuk Sedangkan kalau masuk ke misalkan kripto lagi, lu butuh modal berapa? ya kayak bener-bener harus ratusan juta, Bang, kayak supaya ada pegangan gitu, enak buat modalnya. Karena kan bikin proyekan kayak gitu kayak bener-bener butuh modal. Oh gitu. Jadi sekarang lu udah bisa bilang udah nggak megang duit buat modal kalau pengen masuk kripto lagi gitu ya. Nah, dulu Ya, waktu lu masuk ke kripto pertama itu modal dari mana? nah dulu nih, gue ceritain nih dari awal mula gue masuk kripto tuh pas SMK bang, dari sejak SMK. Nah pertama tuh gue awalnya batu 300 ribuan dulu, beli kalau gak salah Dogecoin. Nah kayak naik tuh saya jadi sekitar sejutaan dari 300 ribu tuh, tapi gue take profit dan hasilnya nothing, nggak ada. Nah habis itu gue dapat beasiswa tuh dari sekolah SMK sekitar 2 jutaan. Gue kayak beli bener-bener koin kecil, kalau nggak salah dulu tuh koin yang namanya Bapak Siba. Nah gue masukin 2 juta tuh, baginya jadi sekitar 22 juta. Nah nggak gue take profit, gue diemin sampai sore, sorenya jadi 11 juta. Profit Nah 11 gue juta maksudnya. Eh, masuknya ya masuk 2 juta jadi 11 juta tadi ya. Dua ya juta 200 udah nambah ya 11. Oke, terus. ya. Nah gue jual tuh 11 juta, dan itu habis itu orang tuh gue jelasin tentang kripto ke orang tua gue. Nah orang tua gue ngasih gue 10 jutaan. Nah ditambah yang 11 juta tadi, gue beli koin Shiba Inu. Waktu itu koin Shiba Inu pas lagi harganya tinggi-tingginya, gue masukin 22 juta. Gue kebilang FOMO bang, ikut-ikutan orang waktu itu. Pas tahun 2021 gue masukin sekitar 21 jutaan dah, yang ditambah sama orang tua 10 juta. Setelah beberapa bulan, duit 21 juta itu jadi sekitar 4 jutaan karena koinnya udah bener-bener anjlok Shiba Inu. Habis itu gue kayak install Telegram, kayak bener-bener ngelihat ada potensi koin micin di Telegram tuh. Dan juga kayak banyak channel-channel Telegram yang promosiin koin micin. Nah, gue waktu itu kayak coba-coba buat eh, channel Telegram buat promosiin koin-koin kecil kayak gitu. Nah, gua buat channel Telegram, terus sebagian subscribernya gua tambahin pakai bot gitu. Ngerti, Bang? Ya, ya paham paham. Pakai bot gitu ya, Ya, servernya ya biar banyak narik member ya. ya, ya. Nah, gua kayak ke project-project koin micin tuh kayak nawarin-nawarin jasa gitu buat promosi. Dan alhamdulillahnya dulu tuh kayak bener-bener rame, jasa gua laku banget. Oh, berarti lu di endorse ya sama koin-koin micin ini ya? Ya, gua waktu itu nawarinnya kan untuk paymentnya itu pakai koin BNB, Binance Coin.
Nah, gua nawarinya sekitaran 0,05 BNB. Kalau dulu tuh ketika harga BNB 5 juta sekitar 250 ribu. Kalau sekarang tuh sekitar 500 ribuan, hampir 500 ribuan karena harga BNB sekitar 10 jutaan kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, gua nawarin jasa ke mereka yang punya punya project. Pas kalau nggak salah pas pertengahan tahun 2022. Nah, gua tawarin alhamdulillah laku banget, Bang. Malahan kayak ada yang nge-DM ke gua juga buat pengen bener-bener promosiin koinnya mereka. Dulu tuh gua dapet sehari tuh sekitar 5 sampai 10 klien yang promosiin project-project mereka di channel gua. Hmm. Ya dengan konversi dulu BNB sekitar harga 5 juta ya gue sekitar dapat misalkan 10 klien sekitar 2,5 jutaan sehari. Itu Hmm. pas gue bener pas SMK. Nah, habis itu gue yang jalanin bisnis itu kekumpul modal deh dan juga pas gue kayak apa pertama gue belajar proyekan kripto tuh di awal tahun 2021 2023 Hmm. karena gue udah punya modal dari hasil promosi koin-koin itu. Nah, gue coba belajar ke teman gue yang kebilang developer kripto gitu, yang suka bikin project. Nah, pas tahun 2023 awal, gue mulai coba-coba dan dari sekitar apa? Pertama gue dapat gede itu dari proyekan kripto sekitar dapat waktu itu 30 jutaan sehari Oke. dari pajak, Hmm. pajak jual dan beli. Hmm. Sekitar 7 BNB. Kalau sekarang sekitar mungkin sekitar 70 jutaan karena harga BNB sekitar 10 jutaan Oke, kalau siap. konversi sekarang. Hmm. Ya, itu pertama kali gua dapat gede dari proyekan kripto pas awal tahun 2023. Nah, makanya gua kan masuk kuliah juga tahun 2023, Bang. Gua berani masuk kuliah ke bilang kampus swasta nomor satu lah, Bang, kalau di Indo tuh. Nah, gua kumpul tuh modal gede, gua kayak bener-bener berani kuliah dari modal gua sendiri. Hmm. Karena orang tua gua juga kebilang gimana ya nggak terlalu pedulin gua kuliah atau enggak ya gua bener-bener dari modal gua sendiri buat kuliah akhirnya pas kuliah gua fokus ke kripto benar-benar ya gua dikasih jalan gitu sama Allah buat gua bisa lanjut kuliah Hmm. bisa lancar kuliah gua ya tapi gitu gua malah salahnya gua malah kecanduan ke judol juga bang. Siap, siap. Lu termasuk dari latar belakang keluarga yang mampu, mapan gitu, atau tuh gimana menurut lo? Ya kayak biasa aja gitu bang sederhana lah nggak kayak Jadi nggak enggak. kekurangan gitu ya, nggak kekurangan, nggak terlalu berlebihan gitu. Iya, iya bang. Siap, siap. Tapi kalau Oke. misalkan gue sekarang lanjut kuliah juga, kayak bener-bener kasihan gitu ke orang tua. Karena orang tua juga masih punya anak. Gue punya adik satu SD. Gue Siap, gak siap, mau siap. bebanin. Jadi lu maunya kuliah pakai duit sendiri gitu ya, sedangkan duitnya sekarang enggak Ya, gitu ya. ya Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, ini berarti eh, lu masuk ke judul ini, teman-teman lu sekarang masih banyak, masih ada yang main nggak? ada. Lu gimana? Kayak ininya, keadaan mereka gimana? Ya, yang namanya tukang judi bang. Ya, pasti pada sengsara gitu bang. Oke, siap. Tapi mereka ada yang tahu nggak lu urungkat sampai miliaran kayak gitu? Ada, ada malahan gue sering cerita ke orang-orang sekitar gue bang. Kalau orang tua lu gimana? Tahu nggak? Nah, orang tua gue sering tahu. Tapi untuk sekarang gue gak cerita bang, tapi orang tua kayak bener-bener udah tahu karena dari gelagat gue juga udah bener-bener kayak ngelamun terus, badan gue lusuh banget, dan juga gue udah beberapa hari gak kuliah. Oke, siap. Berarti lu terakhir main judul ini kapan? Pas hari Kamis kemarin bang, gue Berarti malahan, baru 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 ini dong, baru seminggu ini dong, belum ada seminggu malahan iya dong. gue, iya gue rungkat tuh kemarin, rungkat bener-bener habis tuh kemarin. Gue malahan rungkat tuh pas tengah malam, gue juga telepon dua teman gue buat jemput gue ke Bandung. Malam-malam teman gue jemput gue ke Bandung buat balik ke rumah, karena gue bener-bener rungkat. Oke. Terus ini plan plan lu berarti berkemungkinan nggak lanjut kuliah ya? Atau gimana? Ya gue pengennya sih lanjut karena at least gue tuh bisa benar-benar punya gelar. Terus kalau misalkan udah punya gelar ya gue bisa dapat kerja yang lebih baik gitu. Ya kayaknya bisa mau gak mau gue kayak harus benar-benar memaksakan buat lanjut kuliah. Ya, ya. Kalau boleh tahu per semester berapa harganya? 7,5 juta bang. 7,5 juta itu lu duit yang tadi itu mestinya lu cemplungin aja buat deposit di kuliah itu. Iya Kan bang. di awal itu kan lu punya duit banyak tuh.
Itu Ya, 7,5 per semester kan per 6 bulan. Berarti anggap aja lu ambil ambil 4 tahun kan. Berarti yang setahun aja 2 semester, dua dua kali 4, 2 kali 4 8, 7,5 juta kali 8 ya kan? Yang apa aja ya, 10 juta kali 8, 80 juta lah anggap saja. 80 juta lu cemplungin itu langsung tuh buat deposit di universitas. Boom. Ya kan? Lu udah aman nih dari sisi administrasi kampus gitu maksudnya. ya, Mestinya gitu loh, mestinya di awal gitu. Cuman lu mungkin bayarnya per semester gitu kan. Jadinya iya akhirnya bang. nggak kepikir duitnya hilang gitu kan. Ini juga pelajaran buat teman-teman nih. Kalau teman-teman punya tabungan buat kuliah, uangnya sudah pas nih maksudnya buat kuliah, udah cemplungin aja ke deposit gitu ya. Cemplungin aja ke deposit kampus gitu. Jadi uangnya udah nggak dioprek-oprek lagi itu. Untuk khusus uang pendidikan cemplungin gitu. Jangan dicicil bayarnya gitu. Toh duitnya ada gitu. Jadinya tenang gitu. Kalau ada apa-apa dari sisi pendidikannya pun nggak terganggu gitu. Terus apa nih? Lu udah ketemu gua, ketemu channel gua di tele, dapat dari YouTube atau dari mana? Coba lu ceritain dulu. Gua dapat dari YouTube bang, kayak gua nyari kayak buat tenangin hati gua gitu bang, kayak misalkan korban-korban judi kayak gitu. Apa? Gua Yang lu ketik kalau apa? apa Yang lu ketik di YouTube apa? Lu ngetik apa? ya korban judi online kayak gitu. Oke, Itu gua terus nemu video video abang tuh yang siapa sih yang sampai jual ginjal gitu, habis 5 miliar juga, 5 mobil. Ya gua nemu video itu bang. Gua kayak kalau misalkan kondisi kayak gitu kayak benar-benar butuh pengen ada yang ngobrol gitu, Hmm, butuh teman ngobrol. siap. Oke, dari situ baru lu masuk ke apa namanya? Masuk ke tele gitu ya. Iya bang. Siap. Lu udah nonton berapa video dari video-video gua di YouTube? Baru nonton satu bang, yang itu, yang mau jual ginjal itu bapak-bapak. Oke, siap. Nanti lu bisa tonton yang lainnya. Enggak, kenapa gue nanya ini? Gue pengen tahu juntrungannya nih. Lu masuk dalam rangka apa nih? Lu ketemu gue dalam rangka apa nih? Jangan-jangan dalam rangka nyari pola gacor gitu. Khawatirnya kan kayak gitu. Tapi kalau lu Enggak bang. ketemu channel gue dalam Gua, rangka lu ikhtiar kepengen berhenti ya bagus. Gue appreciate ya, gitu. gua nemu channel channel lu setelah rungkat itu bang. Mm-mm. Siap, siap, nggak apa-apa. Oke, dari diskusi kita, apa yang pengen lu apa nih? Apa yang lu harapkan nih? Ya gua tuh kayak pengen punya bener-bener solusi, bisa bangkit lagi, dan juga pengen ada teman ngobrol gitu bang. Kalau misalkan gua mau putus asa juga, ya umur gua masih muda gitu. Gua sayang banget. Ya. Ya, oke gini bro. Terlepas dari apapun itu yang tadi lo jalanin proses lu ya, apalagi kan lu masih muda nih, masih di umur 20-an gitu. Jadi eh, Ya, itu nikmati prosesnya gitu. Ini kan versi cobaan orang itu berbeda-beda gitu. Jadi lu nggak perlu ya, jumawa. Sekarang ada orang umur-umuran lu umur 20 udah dapat pegangan 2 miliar, 5 miliar itu di umuran gua nggak bakalan iri dan nggak bakalan uah, ngerti gak sih? Paham nggak maksudnya? ya, Poinnya. iya bang. Jadi gua ngeliat anak-anak umur 20 kayak lu kayak gini Gen Z udah punya uang 5 miliar, bahkan 10 miliar, 20 miliar. Itu sama sekali nggak bikin gua atau orang-orang seumuran gua mungkin gitu itu iri atau merasa tersaingi itu sama sekali nggak. Karena Iya bang. karena apa? Karena gue yakin bahwa lu masih banyak melewati proses-proses ke depan yang belum tentu lu pernah rasain kayak gua gitu. Jadi lu bakal Iya, ngelewatin masa-masa ke depan lu belum sampai umur 21, belum sampai umur 22, 23, 24, 25 dan gue udah pernah ngerasain umur-umur segitu gitu. Jadi iya eh, bang. kita kita paham apa yang umamanya lu sekarang dapatkan di umur 20-an dapat 2M segala macem. Itu hanya sebuah proses aja gitu loh. Jadi kita nggak terus Iya, terang aja kita nggak kagum gitu lu dapat masuk di kripto 5 miliar banyak juga yang dapat 10 miliar di kripto umuran selu gitu. Tapi terus iya terang bang. itu nggak membuat gua kagum secara secara apa ya secara general gitu. Anak muda umur 20-an duitnya udah banyak gitu. No sama sekali karena prosesnya masih panjang. Kecuali nanti lu udah Iya umur bang. sampai mirip kayak gua gitu. Itu baru bisa dikagumin. Kenapa? Karena udah melewati banyak proses asam garamnya. Dan itu nggak bisa dibeli gitu. Nggak bisa dibeli proses hidup itu nggak bisa dibeli. Lu harus ngelewatin itu. Iya bang. Itu perlu lu jadi pegangan. Kenapa? Ini akan menjadikan lu jadi jumawa nanti ke depannya soalnya. Iya, Jumawa tahu nggak jumawa? Jadi besar kepala, jadi egonya tinggi, mentang-mentang sudah punya duit banyak, jadi nggak menghargai hal-hal yang harusnya lu hargai kayak gitu. Tadi karena terlalu ego, merasa dirinya paling hebat, merasa anak muda
umur segini sudah mendapatkan uang MM-an ratusan juta gitu. Ternyata alam ini kan ada, alam ini kan punya energi. Ya lu disikat akhirnya disikat sama alam, Iya, bener bang. ya kan? Jadi Iya, bukan didoakan nggak baik-baik sama teman-teman lu, enggak juga, itu alam karena sifat dari hati lu sendiri tadi ya ada jumawa, terus kepengen mendapatkan uang lebih kah, terus ya nggak merasa bersyukur segala macam dan itu bener bang. ya nggak, dan itu Iya, akhirnya kun fayakun gitu, lu disikat sama alam gitu, lu dikasih duit 2 miliar di umur 20 bukannya bersyukur lu, ya gua ambil lagi deh kayak gitu kurang lebih gambarannya ya bener, nih. bener banget bang. Gitu. Jadi itu buat jadi pegangan biar nanti saat lu bangkit, lu insya Allah dikasih rezeki lagi, lu jadi orang yang bijak gitu loh. Amin bang. Gitu. Jadi anak muda dapat duit gede, bijak, ke depannya lu aman gitu loh. Lu menjalani proses-proses berikutnya aman karena pondasi lu udah kuat gitu. Jadi kalau sekarang Iya, lu dikasih uang gede pun kalau pondasinya belum kuat ya tetap aja mah bakalan bakalan kesikat-sikat gitu. Makanya kalau gue juga mempercayai eh gue mempercayai kayak gini, gue mempercayai filosofis saat gue di umur 25 umamanya dulu belum dikasih rezeki yang berlebih atau pas dikasih rezeki berlebih dan uang itu entah kemana, itu gue percaya banget dan gue megang prinsip bahwa Tuhan itu nggak bakalan memberikan rezeki ke gue di saat umur segitu karena gue tahu gitu, karena Tuhan tahu bahwa gue tuh nggak mampu megang duit segitu iya, gitu. Makanya gue berprinsip, makanya gue yakin bahwa gue bakalan dikasih rezeki yang oke di usia yang oke dan di waktu yang oke juga gitu. Tapi nggak gara-gara itu kita akhirnya nggak berikhtiar. Jadi santai-santai ya udah Marlin gue dikasih rezeki umur 30 paling ya udah sekarang gue leye-leye aja. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Tetap ikhtiar gitu. iya Jadi bang. itu buat pegangan lu gitu ya. Terus kedua, lu masih muda, perjalanannya masih jauh. Terus banyak teman-teman lu yang di umur sekarang, di usia lu kayak gini, yang mereka nggak bisa kuliah, ya kan? Terus susah lah kehidupannya susah gitu. Boro-boro megang duit sekarang lebihan 25 juta. Punya tabungan 10 juta, 5 juta aja mereka nggak punya bro gitu. Jadi Iya, itu disyukuri, disyukuri gitu. Disyukuri gimana. Ya teman buat jadi perbandingan lu lah. Teman-teman banyak di sana yang kepengen kuliah nggak bisa kuliah. Boro-boro sekarang punya tabungan 25 juta gitu. Nah, ya yang kemarin-kemarin oke dijadikan pelajaran. Jadikan pelajaran hidup dan harus megang prinsip nggak ada orang nyari duit itu instan, itu nggak ada, itu iya, jangan utama itu udah. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain 5 hari dapat duit ratusan juta itu bagian dari orang yang beruntung dan perbandingannya mungkin 1 banding 1.000 orang iya bang. itu jadi nggak boleh jumawa, nggak boleh jumawa gitu, nggak boleh sombong gitu karena udah proses hidup udah kayak gitu udah nggak ada yang nyari duit dalam waktu instan cepet segala macem itu perlu Iya tuh bang. karena alam ini punya energi jadi lu mesti lu pegang teguh gitu. Buat teman-teman nih yang pada nonton gitu kalau kalian kepingin kaya kepingin sukses ya harus melalui proses, harus melewati proses yang itu sudah jadi aturannya seperti itu gitu. Jadi kalau kalian masih berpikir buat dapat duit instan itu udah sangat mustahil gitu. Nah, eh, lu gitu ya, juga mesti percaya itu bahwa untuk mendapatkan kekayaan atau segala macam ya by proses. Nah, kalau mungkin teman-teman sudah pernah dapat uang besar gitu dalam waktu cepat gitu, itu berkemungkinan gitu, itu bisa dipastikan hanya keberuntungan sesaat gitu. Mungkin perbandingannya yaitu 1 banding 1.000 orang gitu. Dan itu sangat mudah untuk dibalikan. Ya kasusnya seperti lu tadi gitu. Jadi bukan gua mengecilkan kemarin proses kerja keras lu mempelajari kripto dan lain-lain bukan bukan mengecilkan sama sekali enggak. Gue appreciate dengan anak muda yang seperti lu yang mau belajar mencari uang gitu untuk membantu keluarga biar bisa kuliah sendiri atau segala macam gue appreciate gitu. Tapi perlu dipegang bahwa eh, mungkin kemarin emang Tuhan ngasih jalan lu dikasih uang banyak gitu memang tujuannya memang buat lu kuliah gitu loh. Karena melihat keluarga lu yang mungkin pas-pasan dan lu juga nggak tega gitu ya. Tapi elunya sendiri kan salah menggunakan uang itu kan. Yang tadinya nih tujuan Tuhan ini buat lu kuliah gitu kan. Ada uang 2 M mungkin plannya gitu kalau lu punya tabungan 1 M aja lah gitu. Lu bisa
nanti kuliahnya di Telkom selesai, lu bisa lanjut ke S2, S3, di fokus di bidang lu di IT, mungkin kan seperti itu gitu. Cuman yang terjadi ke depan memang akhirnya di luar dari dugaan kita itu. Dan gimana ya, gimana kita bisa menumbuhkan rasa semangat lagi saat kita sudah pernah terjatuh gitu. Apalagi kalau teman-teman terjatuhnya di judi online gitu. Gak ada jalan lain selain ikhlas. Jadi aku udah sering bilang bahwa uang yang kemarin sudah hilang, sudah rungkat, ratusan juta, miliaran, berapapun itu ya ikhlaskan. Ya anggap aja kalian kerampokan lah dan nggak ketemu pelakunya. Ya udah, nggak ada jalan lain, ikhlaskan. Berat nggak? Sangat berat. Ya analoginya sering banget gue bilang, analoginya kayak lu ditinggal mati. Lu ditinggal mati seseorang, siapapun itu yang lu sayangi, nggak ada daya dan upaya lu buat membangunkan itu orang bisa hidup lagi. Itu nggak ada. Jalan lu satu-satunya adalah mendoakan. Berat nggak? Sangat berat ditinggalkan orang yang kita sayangi meninggal gitu ya. Itu sangat berat. Sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu baru bisa merasakan keikhlasan mungkin gitu. By proses. Kalau untuk langsung instan ikhlas gitu ya susah. Itu tadi analoginya kalau ditinggal mati ya kayak gitu. Nggak ada daya dan upaya kan. Jadi mesti diperjuangkan untuk bisa menemukan keikhlasan ini gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang dalam posisi kehancuran, terpuruk, ya udah tinggal bagaimana menganalisis nih bagaimana menggantikan kekecewaan itu dengan hal-hal yang positif gitu. Kalau di kasusnya di judi online, ya udah lu cari kesibukan lain, cari cara bagaimana lu bisa bangkit, bagaimana lu bisa men-switch gitu dari hal yang terpuruk, dari diri lu yang terpuruk, bangkit lagi gitu. Gak ada jalan lain, jadi ada dua pilihan saat kalian terpuruk tuh ada dua pilihan. Lu milih bangkit atau meratapi nasib. Nah, dua pilihan ini memiliki risikonya masing-masing atau memiliki manfaatnya masing-masing. Kalau lu milih bangkit, ya lu bakal mendapatkan manfaat gitu kan. Lu bakal mendapatkan manfaat dan banyak peluang saat lu bangkit. Entah itu nanti lu diberikan jalan keluar untuk membayar kuliah gitu kan. Lu bisa mendapatkan jalan keluar untuk hal-hal yang tadinya itu udah susah banget gitu kan, bisa berpikir fresh segala macam. Tapi kalau lu meratapi nasib apa ya? Kalau lu meratapi nasib terus terpuruk, mengurung diri segala macam, nggak ada peluang. Nah, lu mau sampai kapan bertahan lama-lama dalam keterpurukan? Mau sampai kapan? Yang ujung-ujungnya lu jamuran udah lumutan di situ. Enggak. Resikonya apa? Resikonya hal buruk jelas. Ya kan? Jadi mesti dipegang dulu nih bahwa yes, semua ini adalah proses hidup, cobaan hidup, ujian orang versinya berbeda-beda. Setiap dari kita punya versi masalahnya masing-masing. Mungkin buat teman-teman sekarang versi masalahnya adalah di judi online, mungkin versi masalahnya yang teman-teman rasakan sekarang. Jadi setiap orang punya masalahnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa memfilter, bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan itu. Susah bang, susah nggak? Susah, tapi harus diusahakan. Nah, tapi setelah diusahakan ini kan berarti punya banyak peluang-peluang daripada nggak diusahakan sama sekali gitu loh. Jadi kalau teman-teman ini sekarang posisinya sedang sakit gitu, mau diapain? Teman-teman harus berusaha makan. Kalau makan nasi itu nggak masuk ke mulut, muntah lagi segala macam, ya mungkin makan bubur. Diusahakan walaupun sedikit itu ada makanan masuk ke perut kayak gitu. Meskipun sedikit, it's okay, nggak masalah daripada nggak sama sekali. Kalau nggak sama sekali, ya nggak ada peluang buat hidup gitu loh. Bener nggak? Karena tubuh ini kan membutuhkan karbohidrat segala macam gitu. Jadi buat kasus lu masih muda. Halo bro, ya buat lu kan masih muda, lu masih banyak peluang buat masih banyak peluang buat ke depan. Dan sekarang lu udah eh, kalau nyesel ya it's okay nyesel. Lu kemarin merasa orang paling bodoh mungkin, merasa orang paling tolol mungkin, atau apapun itulah yang ada dipersepsikan, apapun itu yang lu persepsikan ada di kepala lu gitu. Cuman penyesalan itu oke, jadikan pelajaran. Sekarang tinggal saatnya lu bangkit. Nggak ada jalan lain. Sekarang gimana lu mikirin bisa ngelanjutin kuliah? Gimana lu uang 25 juta, lu pikir otaknya. Kemarin kan lu sempat berpikir keras kan bagaimana caranya menggulung uang itu di judi online kan.
lu otaknya tuh bekerja itu, ya kan, gir-girnya tuh memutar sangat keras memikirkan itu, lu depresi, stres, uang habis, berpikir lagi, tidur nggak bisa, tidurnya subuh, wis pokoknya nggak beraturan, nggak ngerawat diri segala macam, itu kan efek-efek dari yang lu lakukan itu tadi. Nah, sekarang gantian, lu berpikir keras bagaimana lu bisa melanjutkan kuliah dengan sisa uang yang ada. Entah apapun itu, lu pikirkan apakah uang itu lu jadikan modal usaha atau apapun, agar yang paling sekarang nih prioritasnya adalah bagaimana lu bisa menyelesaikan kuliah ini gitu. Apapun yang terjadi karena lu udah terlanjur jebur kuliah gitu, sayang. Jadi lu usahakan itu dulu. Makanya nanti kalau lu dapat rezeki lagi lumayan besar mungkin kayak gitu. Jadi udah lu depositin aja di kampus langsung. Berapa tadi kalau kita hitung-hitung 80 jutaan kurang lebih ya. Ya lu cemplungin aja langsung sih. 80 juta. Jadi untuk sampai dengan wisuda lu udah aman kayak gitu istilahnya. Ya kan? Tinggal sisanya lu nyari fokus ke hal-hal lain. Lu mau mempelajari kriptonya lagi atau apa segala macam gitu. Gitu. Jadi eh gua nggak tahu persis problem lu seperti apa, sakit hati lu seperti apa. Tapi lu ini sekarang posisinya seperti orang yang sedang putus cinta, ditinggal mati, cinta buta segala macam, dan ya anggap saja cewek lu itu sudah menikah dengan orang lain gitu. Nggak ada daya dan upaya lu untuk bisa balikin itu cewek karena sudah jadi hak orang lain. Nah, yang waras ya kan. Nah, lu harus mencari penggantinya nih. Penggantinya ya kegiatan, ya kan? Penggantinya ya kegiatan yang produktif, yang positif, agar lu nggak kepikiran terus tuh sama si cewek. Lu nyari cewek lain. Nah, cewek lain ini siapa? Cewek lain ini ya hobi-hobi lu itu tadi. Lu gantikan. Tapi kalau lu otak lu nggak diisi dengan apa namanya penggantinya gitu ya, ya lu bakal kepikiran terus yang akhirnya nanti lu terpuruk di kamar murung segala macam gitu. Jadi tadi yang gue bilang di awal, lu ada dua pilihan, lu mau meratapi nasib atau bangkit. Kalau lu mau meratapi nasib, ya silahkan berlama-lama dengan keterpurukan lu, dengan kehancuran lu, atau tuh milih bangkit yang jelas-jelas di depan banyak peluang untuk lu bisa maju, untuk lu bisa berkembang, untuk lu bisa berubah. Gitu bro. Jadi eh bukan gua banding-bandingin ya, ini bukan soal masalah nominal, lu mau 2 miliar, mau 3 miliar, dan banyak teman-teman yang lain habisnya 200 juta sampai bundir juga banyak gitu. Terus lu kalau ngeliat di media itu, ya kan, sampai dengan detik ini nih di media ini banyak banget yang pada bundir gara-gara judul. Yang rungkatnya ini bisa dibilang lebih sedikit dari lu. Ada yang cuman 50 juta, ada yang cuman 100 juta bundir. Nah, tapi ini bukan soal nominal, ini soal efeknya. Seberapa berat efeknya. Orang yang rungkatnya 70 juta, efeknya ini mungkin sudah macam-macam, complicated mungkin. Dia utang sono sini segala macam gitu. Berantakan segala macam. Yang akhirnya Iya, iya. menyebabkan dia jadi bundir gitu kan. Nah, lu di usia sekarang habis di 2 miliar, ya versinya berbeda-beda. Makanya selalu gue tegesin bukan soal masalah nominal, tapi seberapa berat dampaknya gitu. Jadi Iya, nggak Bang. bisa membanding-bandingkan soal nominal gitu. Nah, saran gua udah lupakan kalau lu masih punya teman yang sekarang pada masih, kalau lu masih punya teman yang sekarang masih main judol, jauhin, usahakan jauhin, lu cari circle yang baru, lu bentuk kegiatan baru, lu tulis aja list-list apa setiap hari ya bakal lu lakukan. Bangun pagi olahraga, kuliah, ngerjain kuliah, tugas entah apapun itu, malam lagi lu mau belajar kripto entah apa lagi, silahkan sembari lu ngumpulin modal lagi umpamanya, sembari lu yang ngeplan lah kayak gitu. Tapi waktu-waktu lu selama 24 jam ini digunakan hal-hal yang positif kayak gitu. Udah, nggak ada jalan lain bro. Di pilihan lu tuh nggak ada jalan lain. Lu masih muda, masih punya banyak kesempatan. Dulu waktu gua di umur lu itu, gua sama sekali nggak memikirkan bagaimana gua bisa kaya. Nggak. Yang gua pikirin adalah bagaimana gua bisa mendapatkan hal-hal yang gue inginkan yang sifatnya adalah value. Termasuk bagaimana gue bisa dapat ilmu, bagaimana gue bisa, zaman dulu susah banget bro, nggak kayak lo. Zaman dulu gue kepengen belajar aja, kepengen pinter, gue harus nongkrong dulu di Gramedia, toko Gunung Agung berjam-jam di bawah AC sampai masuk angin karena nggak mampu beli bukunya. Pengen belajar sesuatu nggak mampu beli bukunya, akhirnya nongkrong tuh di toko buku Gramedia berjam-jam cuma numpang baca. Pergi dari toko nggak beli sampai para SBG-nya itu senewen gitu, jutek. Karena gue nongkrong di situ cuma nongkrong doang, nggak mampu beli saat itu. Informasi sangat terbatas. Internet nggak kayak sekarang. Ya, sekarang lu dimudahkan dengan segala fasilitas internet segala macam, tak kayak itu disyukuri.
gitu. Banyak kemudahan-kemudahan yang lu dapatkan, tinggal bagaimananya karakter building lu tuh dibenerin gitu loh. Nah, yang sekarang kan orang-orang tuh krisis di karakter building gitu. Banyak orang pinter sekarang, banyak orang bisa mengetahui banyak informasi, tapi krisis di karakter building. Karakter buildingnya lemah, bad attitude, segala macam lah. Banyak hal negatif soft skillnya. Nah, itu diberesin nanti saat lu mencapai umur 25, 26 itu lu posisi udah matang gitu. Jadi berbarengan di antara soft skill dan hard skillnya jalan bareng. Jadi nanti lu ketemu momentum yang tepat. Lu jadi orang yang sukses pun dalam situasi yang tepat gitu loh. Gitu. Jadi ya udah, yang kemarin problem-problem lu jadiin pelajaran. Lu masih muda, masih banyak perjalanan ke depan. Jangan terlalu fokus ngumpulin uang jadi kayak muda. Jangan terlalu fokus ke sana, saran gua. Karena eh, bukan kita nggak menginginkan uang gitu. Ya secukupnya. Kalau tadi lu buat biaya kuliah ya secukupnya gitu. Tapi lebih penting lagi lu belajar sesuatu untuk menaikkan value diri lu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena uang kayak gitu tadi, lu dapat 2 miliar dalam waktu cepat, hilang juga dalam waktu cepat gitu. Sangat mudah. Tapi kalau value, kalau lu punya soft skill, punya hard skill segala macam, itu nggak mudah. Kenapa? Karena itu harus melewati banyak orang yang kepengen kaya, lu harus melewati waktu-waktu yang sama yang lu buang buat belajar sama kayak lu gitu. Jadi jangan mentang-mentang gini-gini. Kalau ngebentuk badan gitu ya, kalau ngebentuk badan mentang-mentang dia orang kaya, apakah dia mau bisakah dia dalam satu hari pengen badannya bagus, atletis, mentang-mentang dia punya duit, nggak ada. Lu mau kaya mau miskin, tetap lu harus melakukan hal yang sama, yaitu push up dan lain-lain sebagainya. Nggak ada privilege untuk hal-hal kayak gitu tuh nggak ada. Ya nggak? Sama. Jadi itu yang harus lu pegang. Jadi lu sekarang sadari bahwa oke, kemarin gua dikasih jalan kayak gitu, dikasih ujian kayak gitu, oke, gua terima. Sekarang gua bakal memperbaiki. Gua ke depan bakalan beresin kehidupan gua tadi yang berantakan, yang duit yang hilang segala macam, yang gua terpuruk segala macam, dan gua yakin nanti gua bisa mendapatkan itu lagi. Proses. Udah, jangan jangan lu terpuruk. Waduh, kemarin gua cuma dapat duit 2 miliar, kenapa gua nggak ini? Kenapa gua jadi bodoh? Kenapa gua masukin di online? Ya udah terjadi, mau diapain? Udah terjadi, mau diapain itu. Jadi lu kalau ngebalik-balik ke penyesalan itu ya udah, lu bakalan keborgol itu, di kerangkeng dengan pikiran-pikiran lu tadi. Pikiran-pikiran itu yang bakal bikin lu jadi stuck, nggak maju. Udah ke kerangkeng itu lu, digembok. Makanya tuh gemboknya lu buka dulu tuh kerangkengnya, borgolnya lu buka, abis itu lu terbang bebas berpikir gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana lu bisa menatap ke depan. Gue masih punya masa depan, gue masih muda, gue bisa berkembang. Kalau masalah yang kemarin uang lu hilang segala macam, is okay lah, is okay. Karena memang nggak ada solusinya, ya kan? Yang ada lu mengusahakan lagi uangnya balik dengan cara yang bener kan? Kan kayak gitu. Nanti syukur-syukur lu dapat modal, lu bisa ngumpulin koin lagi atau apapun itulah gitu. Tapi tetap perhatiin, harus megang konsep halal haram. Jangan sampai nanti lu main di kripto, lu jadi endorsement apa segala macem. Uang-uang itu yang lu dapatkan tuh uang nggak bener. Entah itu nipu, entah itu apa, entah itu apa. Lu mau uang banyak pun gampang diklik doang hilang langsung tuh. Sama alam gitu, sama Tuhan gitu. Jadi konsep halal haramnya ini mesti dipegang juga nih. Jadi wah, kalau gua dapetin uang besar tapi setengahnya uang haram, aduh bahaya. Kenapa? Karena yes pasti bakal endingnya bakal nggak bagus. Pasti dijamin itu 1000% gue jamin. Bukan gua soal sosokan ustadz, bukan gitu. Cuman ini logika aja. Alam ini ada gitu loh. Energi dari alam ini ada. Semakin lu mendapatkan sesuatu, semakin lu melakukan hal negatif tuh alam-alam negatif ke lu semua. Gitu. Ya. Jadi dari gua pokoknya lo yang sedang dalam situasi yang sulit, terpuruk, bangkit, nggak ada jalan lain, masa depan masih panjang, badai pasti berlalu. Percaya bahwa banyak peluang di luar sana yang bisa bikin lu tuh bahagia, yang bisa bikin lu happy, dan lu bisa melakukan hal yang terbaik nanti ke depan. Jadi jangan sampai putus asa karena ini hal sederhana tapi mematikan. Lu nggak bakalan bisa terbang bebas, lu nggak bakalan bisa maju grow up kalau lu dalam situasi putus asa. Itu sangat susah. Mustahil orang putus asa itu bisa sukses. Mustahil orang putus asa itu bisa berkembang. Otaknya itu yang ada di pikirannya ya putus asa mulu, hal-hal negatif, overthinking, tetek bengek segala macam. Itu yang bakal menghambat kalian menjadi orang yang memiliki nilai.
Itu yang menghambat kalian untuk bisa grow up. Udah, lupakan hal-hal negatif di belakang, lupakan kegagalan-kegagalan di belakang, perbaiki ke depan, dan yakin kalau lu udah melalui proses yang benar, pasti bakalan dapat buahnya gitu loh. Pasti bakalan dapat situasi dan momen lu jadi orang sukses. Percaya aja. Ya sekarang mungkin Tuhan nggak percaya aja sama lu dikasih duit 2 miliar, nggak percaya. Mungkin nanti mudah-mudahan di umur 25 lu udah matang dikasih lagi dibalikin. Bahkan 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar nggak tahu gitu. Jadi eh, percaya bahwa saat kita dikasih, mungkin ya, percaya bahwa kita saat dikasih uang besar dan uang itu hilangnya cepat, mungkin saja Tuhan gak mempercayakan uang itu ada di tangan lu. Nanti nanti Tuhan bakal ngebalikin uang itu saat lu dalam situasi dan momen yang tepat. Lu udah siap menerima uang itu, jadinya lu gunakan uang itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau sekarang lu dikasih uang besar, mungkin digunakan hal-hal negatif gitu. Percaya itu. Dan kalau lu udah di situasi yang tepat itu tadi, udah lu bakal memanfaatkan semuanya. Gitu. Ya, dari gue itu aja. Lu ada masukan nggak? Lu ada masukan atau mungkin saran-saran buat teman-teman? Yang pertama sih, menurut gua jauhi judi, apalagi lu pada yang misalkan usianya masih seumuran gua gitu. Karena judi itu benar-benar ngehancurin hidup banget, terutama ngehancurin mental gitu. Dan juga kalau misalkan lu pada udah bisa megang duit gede di usia misalkan 20 tahun, hargai itu. Jangan pernah sia-siakan. Yang paling utama, lu pada harus benar-benar bisa mengingat kepada Allah. Ketika lu ada rezeki, jangan sampai lupa yang namanya Allah, yang namanya Tuhan Pencipta. Karena semua itu hanya titipan. Bisa aja dalam sekejap yang namanya Tuhan mengambilnya lagi. Gitu sih Bang. Ya, setuju, benar. Ya, itu tadi, lu kemarin waktu dapat duit kayak gitu, lu sedekah apa enggak tuh amal? Lu Islam nggak? Gue Islam Bang. Nah, lu sempet ini enggak beramal atau apapun kayak gitu? Nih, kalau gue ke orang-orang sekitar itu bisa dibilang gak pernah pelit Bang. Malahan ketika teman-teman butuh atau siapa butuh, gue gak pernah pelit buat ngasih. Tapi ya gue, salahnya gue pertama ya mungkin gue kurangnya ibadah gitu Bang. Udah kayak sholat 5 waktu udah jarang gitu, kayak Jumatan jarang, udah bener-bener lupa sama Allah. Ya, 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 oke, oke, siap. Lu lu baca ebook gua belum? Belum ya? Lu nanti gua Gimana? kirimin link websitenya, lu nanti bisa order ebooknya, ebook eh The Change Ya, itu buat berhenti judi online, nanti gua kirimin, lu cek aja ya. Mudah-mudahan jadi jalan lu memperkuat lah, memperkuat lu bener-bener bisa stop, bisa move on ke depan kayak gitu. kalau sekarang udah pasti bakal berhenti Bang, soalnya dari duit juga udah kebilang tipis gitu, hampir gak ada. Iya. Ya, tapi kan sekarang berhentinya karena nggak ada duit. Khawatirnya nanti punya duit masuk lagi. Tapi gue bingung nyarinya lagi harus di mana gitu Bang. Itu nggak bisa ngulang lagi di kriptonya. Ya kan, untuk sekarang kayak butuh, bener-bener butuh modal gitu kalau misalkan di kripto tuh untuk proyekan. Kalau misalkan kayak promosi-promosi kayak gitu sekarang udah sepi banget, beda kayak dulu. Iya. Karena Bisa sekarang dibilang ini berat banget bagi gua buat bisa bangkit lagi. karena sekarang vibe kripto udah nggak kayak awal-awal dulu waktu booming awal ya. Ya, dan Jadi juga orang-orang yang ya, FOMO aja yang kemakan FOMO segala macam udah mulai berkurang ya. Nggak kayak dulu ya boom banget ya. kalau proyekan juga ya butuh modal gitu. Ya, Hmm. at least ratusan juta gitu bisa pegang uang dingin. Ya, ya, ya. Menurut lu sekarang apa yang possible dilakukan untuk bisa punya uang banyak? Gua bisa dibilang mentok sih Bang. Ya paling gua berusaha lanjutin kuliah, deketin diri kepada Allah, ya gimana Allah aja sih ngasih jalannya gimana. Minta petunjuk aja gitu. Ya, ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nikmati aja. Jalin aja yang tadi gue bilang, nggak apa-apa, nikmatin aja. Ini versi lu kok, gitu. Jangan jangan putus asa ya. Dari Tetap deketin ya, diri. jadi saran dari lu mendingan gimana Bang? Mendingan beneran lanjut kuliah atau misalkan gua diam di rumah gitu. Ya loh, kuliah dong, kuliah dong, kuliah dong. Ya. Lu pendidikan ini nomor satu. Jadi lu udah terlalu jebur, lu usahakan gimana, lu punya otak gitu, punya pikiran, lu kerja keras bagaimana memikirkan gua tetap bisa lanjut kuliah sampai dengan wisuda titik. Ya. Gimana caranya gua ngedapetin uang itu, pokoknya bodo amat. Yang penting itu uang halal, gua mesti bakal depositin ke kampus buat bayar semesteran. Bodo amat, gue mau berdarah-darah, mau bernanah-nanah di luar itu, bodo amat. Lu mau jualan cireng, mau jualan apa, bodo amat. Yang penting gue dapat duit halal, cemplungin buat kuliah. Karena itu Ya Bang. pendidikan penting. Nanti
setelah kuliah lulus nanti lu punya plan apa lagi itu whatever terserah di belakang nanti. Yang pasti jelas kuliah harus diselesaikan. Karena kuliah ini ya gak jamin lu dari kuliah ini bakal jadi orang sukses, gak menjamin gitu. Cuman kuliah ini melatih lu berpikir kritis, melatih konstruksi lu cara berpikir, nanti giliran lu punya momen yang tepat jadi orang sukses di situasi yang tepat, lu udah punya pegangan dari kuliah itu tadi. Kuliah itu kan bukan jadiin orang pinter. Bagaimana membentuk Ya, cara berpikir lu, itu tujuan kuliah itu. Jadi iya bang. lanjutin kuliah. Ketemuin teman-teman lu yang selevel, satu letting kuliah, ngobrol, diskusi segala macam, jangan di rumah mulu mengurung diri. Kalau pengen di rumah ya ngobrol sama bapak ibu segala macam, it's okay, jangan mengurung diri di rumah. Sering-sering beraktivitas, cari aktivitas-aktivitas di luar ruangan segala macam. Kalau di rumah buka laptop, belajar buat kuliah segala macam, it's okay. Udah kayak gitu aja. Fokusin hal itu dulu. Karena ini nggak bisa diganggu gugat nih kalau soal kuliah. Kalau Ya soal bang. kuliah gua tetap lu mau mau berapapun biayanya karena lu udah terlanjur jebur, udah lu maksimalkan. Gimana lu tadi lu mau dijual mau jadi kuli bangunan kayak is bodo amat yang penting dapat duit halal dan bisa menopang biaya kuliah gua. Is oke gitu. Iya Jangan bang. kamu lu. Nanti lu pikiran lu tambah putek, tambah stres, udah kepikiran hal-hal yang kemarin di belakang. Itu aja dari gue ya. Iya bang. Mudah-mudahan lu tetap semangat. Nanti lu kalau kau pengen komunikasi lagi sama gue, atau lagi apa segala macam, kau pengen curhat lagi nggak apa-apa lu WA aja. Ya, Iya bang. Makasih banyak bang. sama-sama. Oke, thank you ya. Ya. Ya makasih bang. Yuk.